Di kantor tuh kita semua pasti pernah ngerasain kan benturan komunikasi antar generasi. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya mengubah miskomunikasi jadi kolaborasi yang keren. Langsung aja kita mulai. Coba dibayangin, kamu pernah nggak sih kirim chat singkat ke atasan, terus balasannya cuma oke doang? Langsung overthinking kan, ini bos marah apa gimana ya? Atau sebaliknya nih, Anda seorang manajer, tiba-tiba dapat ide brilian dari anak baru, tapi dikirimnya cuma lewat stiker di grup WhatsApp. Kepikiran nggak sih, ini kok kurang profesional ya? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, ini dia gambaran klasik benturan di kantor kita. Di satu sisi ada yang serba cepat, serba digital. Ide-ide dilempar gitu aja lewat chat, kolaborasi instan, responsnya secepat kilat. Tapi di sisi lain ada yang lebih terstruktur. Mesti ada proposal tertulis, rapatnya harus dijadwalin, komunikasinya formal. Tujuannya sih sama, tapi caranya wah beda banget. Oke, inilah yang kita sebut kesenjangan komunikasi lintas generasi. Ini bukan cuma soal tua lawan muda loh, tapi lebih ke perbedaan mendasar antara 4 pemain utama di kantor. Ada baby boomers, Gen X yang super mandiri, milenial yang melek digital, dan tentunya Gen Z, si digital natives. Masing-masing tuh punya gaya, kesukaan, dan ekspektasi yang beda-beda. Dan ini bukan cuma soal kayanya, tapi beneran ada datanya. Riset dari Pew Research Center nunjukin perbedaan yang wow, tajam banget. Coba lihat ini, 72% millennials dan Gen Z itu lebih senang pakai chat buat urusan kerja. Sementara generasi baby boomer, cuma 18% yang milih cara ini. Kelihatan kan? Dari sini aja potensi miskomunikasinya udah gede banget. Terus, kenapa ini penting banget buat kita di Indonesia? Gini, pada tahun 2025 nanti, lebih dari 60% aparatur sipil negara kita atau ASN itu isinya milenial dan Gen Z. Coba bayangin deh, mayoritas birokrasi kita bakal dipegang sama digital natives. Ini bukan lagi isu buat nanti-nanti. Ini realita yang mendesak banget yang harus kita hadapi ya sekarang. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita sering banget susah nyambung? Ternyata ini bukan cuma masalah selera loh. Ada 4 akar masalah yang fundamental banget dan seringnya kita nggak sadar. Yuk kita bedah satu-satu. Jadi ada 4 hal utama nih yang jadi biang keroknya. Pertama, teknologi. Dari sini muncul nilai dan ekspektasi yang beda soal cara kerja. Nah, perbedaan ini sayangnya sering banget jadi pemicu stereotip negatif. Yang paling parah ini diperkuat lagi sama dinamika kekuasaan di kantor. Yuk kita lihat lebih dalam. Coba kita fokus ke yang nomor 3 tadi, stereotip. Sering dengar kan anggapan kayak Gen Z itu lembek, nggak tahan banting. Atau, yang senior itu gaptek. Ini bahaya banget loh. Prasangka kayak gini tuh ibarat membangun tembok yang nggak kelihatan. Yang muda jadi segan nanya. Yang senior jadi malas dengerin ide baru. Padahal kepercayaan itu kan fondasi kolaborasi, dan stereotip ini ngerusaknya dari dalam. Oke, kita udah tahu nih ada masalah. Tapi, seberapa parah sih dampaknya? Ini bukan cuma soal nggak enak-enakan di kantor ya. Ada biaya tersembunyi yang mahal banget yang harus dibayar perusahaan kalau komunikasi antar generasinya gagal. Dampaknya itu kerasa di mana-mana. Coba bayangin, ada ide brilian dari tim junior, tapi nggak pernah sampai ke atas karena mereka takut dianggap nggak sopan. Nah, itu namanya inovasi yang mandek. Atau ada proyek penting tapi jadi lambat gara-gara tim senior dan junior ribut soal mau pakai platform komunikasi apa. Itulah produktivitas yang anjlok. Ini dampak nyatanya. Terus ruginya berapa? Gini deh, menurut studi dari McKinsey, perusahaan itu bisa kehilangan potensi naiknya produktivitas sampai 20 hingga 25%. Gara-garanya cuma karena komunikasi internal yang nggak efektif. Gila kan? Itu angka yang gede banget, potensi yang kebuang sia-sia. Dan di lapangan sering banget kejadiannya kayak gini. Tim itu mulai pecah, bikin geng sendiri-sendiri berdasarkan umur. Istilahnya jadi kayak silo. Yang muda ngobrol sama yang muda, yang senior sama yang senior. Akibatnya apa? Ide-ide keren nggak pernah ketemu. Sinergi yang harusnya ada jadi hilang entah kemana. Nah, disinilah peran pemimpin jadi krusial banget. Pemimpin yang gagal jadi jembatan antar generasi, ya siap-siap aja kehilangan kesempatan emas. Sebaliknya, riset nunjukin kalau pemimpin yang inklusif, yang bisa menghargai semua gaya komunikasi, itu bisa naikin produktivitas dan kepuasan kerja timnya sampai 15%. Lumayan banget kan? Tapi tenang, ini bukan berarti nggak ada jalan keluar.
Setiap tantangan itu kan sebenarnya kesempatan. Jadi gimana caranya kita pindah dari ngomongin masalah ke solusi? Ada 5 langkah praktis nih buat mulai menjembatani perbedaan ini mulai hari ini juga. Oke, ini dia roadmap-nya. Kita mulai dari yang paling gampang dulu. Sesuaikan media komunikasi. Terus kita bangun fondasinya, yaitu budaya empati. Kalau udah kuat, kita lanjut ke program mentoring 2 arah yang harus didukung sama pemimpin yang inklusif dan diperkuat lagi lewat pelatihan dan team building. Solusi pertama, fleksibel. Nggak ada satu cara komunikasi yang paling benar. Jadi, coba deh pakai banyak cara. Mau kasih update cepat? Pakai chat, oke? Tapi jangan lupa, sediain juga memo formal atau adain rapat singkat buat mereka yang butuh penjelasan lebih detail. Kuncinya satu, pastikan semua orang dapat informasinya dengan cara yang bikin mereka nyaman. Nah, ini nih yang seru banget, mentoring 2 arah. Kita kan biasanya tahu mentoring itu senior ngajarin junior kan? Coba dibalik, reverse mentoring. Di sini, justru junior yang lebih jago teknologi ngajarin para senior soal tren digital atau tools baru. Ini keren banget, karena jadi ada pertukaran ilmu yang saling menguntungkan. Dan ini bukan cuma ide keren doang, tapi emang terbukti efektif. Ada studi yang nunjukin kalau kombinasi mentoring biasa dan reverse mentoring ini bisa naikin engagement karyawan lintas generasi sampai 18%. Kenapa bisa? Ya karena semua orang jadi ngerasa dihargai. Semua orang ngerasa punya sesuatu yang bisa diajarkan dan juga bisa dipelajari dari orang lain. Oke, kita udah bedah masalahnya, dampaknya, sampai solusinya. Jadi jelas ya, ini bukan soal siapa yang salah atau siapa yang benar. Pertanyaan utamanya sekarang adalah, gimana caranya kita ubah gesekan ini jadi kekuatan? Yuk kita rangkum kuncinya. Jadi, ini dia kunci suksesnya. Ingat, ini bukan cuma tugasnya HR, tapi tanggung jawab kita semua. Saat kita berhenti mandang perbedaan sebagai masalah dan mulai lihat itu sebagai kekuatan, saat kita sadar kalau komunikasi itu skill yang penting banget, nah disitulah perbedaan generasi justru bisa jadi mesin inovasi yang luar biasa. Ada kutipan bagus yang bilang, seni berkomunikasi adalah bahasanya kepemimpinan. Artinya, kemampuan buat jadi jembatan antar generasi itu bukan lagi sekedar soft skill, tapi udah jadi kompetensi wajib di zaman sekarang. Jadi, pertanyaan terakhir buat Anda. Di rapat Anda selanjutnya, Anda mau jadi tembok yang memisahkan atau jadi jembatan yang menyatukan? Terima kasih sudah menyimak.